Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa imamil muttaqin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitul Hakam, yarhamukumullahu ajma'in. Kita semua yang hadir di masjid ini, saya, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara adalah pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya sahabat-sahabat Nabi juga adalah pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Hanya saja hubungan kita dengan Nabi Muhammad dan hubungan sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi Muhammad itu bentuknya berbeda. Kalau sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu mengenal Nabi Muhammad, Nabi Muhammad juga mengenal mereka, maka hubungan sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi adalah hubungan sosial. Interaksinya adalah interaksi sosial. Tapi kalau kita dengan Nabi Muhammad tidak mengenal kita, kita pun juga hanya merasa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk hubungan kita dengan Nabi Muhammad adalah hubungan parasosial, seperti hubungan penggemar dengan idolanya. Idola tidak mengenal penggemarnya, tapi penggemar merasa kenal dengan idolanya. Dan untuk memperkuat rasa kenal kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah dengan membaca, memahami dan menyelami hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus goalnya setelah kita memahami dan menyelami hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kuat rasa mengenal kita kepada Nabi, dan pada akhirnya kita bisa menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosoknya bagi kita sebagai uswatun hasanah. Semoga upaya kita untuk menguatkan rasa mengenal Nabi Muhammad melalui hadis-hadisnya ini diiringi hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada siang hari ini kita akan membaca dan berusaha untuk memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis urutan ke-22. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Hadis Nabi ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang kunyahnya Abu Abdillah, namanya Jabir bin Abdillah.
Ada sahabat-sahabat Nabi itu yang namanya, beberapa orang itu namanya sama-sama Jabir, tapi mereka orang yang berbeda. Dan disebutkan kunyahnya Abu Abdillah, ini menunjukkan ini adalah sahabat Jabir tertentu ini. Ya, ini sahabat ini adalah sahabat yang bapak dan anak sama-sama sebagai sahabat Nabi. Karena itu tarodhinya adalah radhiyallahu anhuma, Allah meridhoi keduanya. Al-Ansori berarti sahabat Nabi. Sahabat Jabir ini adalah sahabat Ansor. Karena kalau kita baca di dalam surat Taubah ayat 100, sahabat-sahabat Nabi itu ada Muhajirin, ada sahabat Ansor, dan ada sahabat yang mengikuti sahabat Muhajirin dan Ansor. Sahabat Muhajirin secara khusus adalah sahabat-sahabat Nabi yang mengikuti hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kalau sahabat-sahabat Ansor adalah sahabat-sahabat Nabi yang penduduk Madinah, mereka adalah orang-orang dari suku Aus dan suku Khazraj. Selain keduanya, ada sahabat-sahabat Nabi yang tidak ikut hijrah Nabi ke Madinah, bukan orang Mekah yang hijrah ke Madinah, tapi juga bukan orang dari suku Aus dan Khazraj, seperti Abu Hurairah itu adalah sahabat-sahabat yang mengikuti Muhajirin dan Ansor. Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis kita ini adalah sahabat Ansor, berarti beliau adalah penduduk Madinah. Penduduk Madinah berarti salah satu dari ini suku Aus dan Khazraj. Dia berkata begitu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut sahabat Jabir, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang bertanya kepada Rasul ini itu adalah sahabat Nu'man bin Qawqal. Sahabat Nu'man ini itu ikut perang Badar dan gugur sebagai syahid di perang Uhud. Berarti kalau sahabat Nu'man yang bertanya kepada Nabi ini gugur syahid di perang Uhud tahun ketiga hijrah, berarti peristiwa ini terjadinya sebelum perang Uhud, berarti sebelum tahun ketiga hijrah. Dia berkata gitu, Aro'aita itu maknanya adalah akhbirni bima ta'lamuhu wa tatayaqanuhu. Beritahukan kepadaku apa yang Anda ketahui dan apa yang Anda yakini. Jadi aro'aita itu maknanya begitu. Akhbirni bima ta'maluhu, jadi beritahukan kepadaku ya Rasulullah apa yang Anda ketahui dan apa yang Anda yakini. Idza shallaitul maktubati, apabila aku mengerjakan salat-salat yang fardu, yang 5 waktu ini, wasumtu ramadhana, dan aku berpuasa bulan Ramadan. Tapi sahabat Nu'man ini tidak menyebut zakat dan tidak menyebut haji. Hanya menyebut apabila aku mengerjakan sholat fardu dan berpuasa Ramadan. Tidak menyebut zakat bisa jadi karena sahabat Nu'man ini bukan orang yang punya harta, sehingga tidak terkena kewajiban zakat. Sebab zakat itu kan disyariatkan tahun kedua hijrah. Sahabat Nu'man wafatnya pada saat perang Uhud tahun ketiga hijrah, berarti zakat sudah disyariatkan. Tapi dia tidak menyebut tentang zakat, itu bisa jadi karena
dia tidak menanyakan itu karena dia bukan orang yang punya harta yang terkena kewajiban zakat. Lalu juga tidak menyebut haji karena haji itu baru disyariatkan tahun ke-9 Hijrah. Berarti pada saat Nu'man bin Qawqal ini bertanya kepada Nabi, haji belum disyariatkan. Maka tadi disampaikan di awal, Nu'man bin Qawqal yang bertanya ini wafatnya pada saat perang Uhud, berarti tahun ke-3 Hijrah. Sedangkan haji baru disyariatkan pada tahun ke-9 Hijrah. Makanya beliau tidak menyebut tentang haji karena memang belum disyariatkan pada saat beliau bertanya kepada Rasul. Lanjutannya kata Nu'man, wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang halal, wa haramtul harama, dan aku mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika, dan aku tidak menambah atas itu syai'an sesuatu pun. Artinya sahabat Nu'man mengatakan hanya mengerjakan yang diwajibkan saja, tidak mengerjakan amal-amal yang disunahkan. Kalau aku begitu ya Rasulullah, a'adkhulul jannata, apakah aku akan masuk surga? Maksudnya adalah masuk surga min ghairi sabqil adab, jadi tanpa terlebih dahulu melalui penyucian. Karena di dalam akidah Islam, orang mukmin itu kalaupun masuk neraka itu bukan adab, tapi itu adalah tathiron, penyucian. Itu dalam teologi Islam seperti itu. Jadi pertanyaan Nu'man bin Qawqal, kalau saya mencukupkan hanya mengerjakan yang diwajibkan saja, aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apa aku akan masuk surga tanpa terlebih dahulu mengalami penyucian? Qala, lalu Nabi menjawab, na'am. Jawaban na'am itu berarti jawaban yang mengulangi pertanyaan. Kalau dipanjangkan, na'am tadkhulul jannah, ya, engkau akan masuk surga tanpa terlebih dahulu melalui penyucian. Hadis ini menurut keterangan Imam Nawawi, rawahu Muslimun, terkodifikasi di dalam Sahih Muslim. Jadi Imam Muslim salah satu kodifikator hadis, beliau wafat tahun 261 Hijrah. Jadi kitab kodifikasi hadis beliau yang sampai kepada kita diantaranya yang menjadi pegangan umat adalah Sahih Muslim. Hadis ini terkodifikasi di dalam Sahih Muslim. Setelah Imam Nawawi menyebutkan hadis ini, beliau memberikan komentar. Komentarnya kata Imam Nawawi, wa makna haramtul harama, dan maknanya sahabat Nu'man mengatakan aku mengharamkan yang haram, itu maknanya adalah ijtanabtuhu, aku menjauhinya. Jadi haramtul harama berarti maknanya aku menjauhi yang haram. Wa makna ahlaltul halala, dan makna perkataan aku menghalalkan yang halal adalah fa'altuhu mu'taqidan khillahu. Fa'altuhu, aku melakukannya dengan meyakini halalnya. Di komentarnya ini Imam Nawawi tidak menyebut haram itu disertai dengan meyakini haramnya. Hanya menyebut aku mengharamkan yang haram, aku menjauhi yang haram, tanpa disertai meyakini haramnya. Tapi kalau menghalalkan yang halal, Imam Nawawi menyebut disertai meyakini halalnya. Imam Nawawi tidak menyebutkan pada hal yang ini, pada ini aku mengharamkan yang haram, tidak menyebutkan disertai meyakini haramnya. Menurut
syarih pensarah li'anna ijtinabal harami khairun wa illam ya'taqid annahu haramun. Orang menjauhi yang haram itu sudah baik meskipun dia tidak meyakini haramnya. Misalnya orang menjauhi minum-minuman keras, itu sudah baik bagi dia meskipun dia tidak meyakini haramnya. Lakin idza taqada annahu haramun sara tarkuhu lil harami ibadatan. Tapi kalau orang itu menjauhi yang haram disertai meyakini haramnya, maka menjauhi yang haram itu menjadi ibadah. Jadi kalau menjauhi yang haram hanya karena tidak suka, tidak disertai keyakinan itu haram, itu baik. Tapi kalau menjauhinya disertai keyakinan bahwa itu diharamkan, maka menjauhinya menjadi ibadah. Jadi berarti mengerjakan yang halal disertai yakin bahwa itu dihalalkan, menjauhi yang haram disertai yakin bahwa itu diharamkan adalah ibadah. Berarti dari sini mengerjakan yang halal dan menjauhi yang haram yang disertai keyakinan itu halal dan haram itu adalah ibadah. Dengan kata lain, halal dan haram itu adalah ibadah. Jadi orang sudah menjauhi yang haram dan sertai keyakinan itu haram, itu sudah melakukan ibadah. Karena halal dan haram itu ibadah, maka ulama Quran seperti Syekh Nawawi Al-Bantani di kitab tafsirnya Marah Labid itu menyebut bahwa nasakh, di penghapusan syariat terdahulu, dari syariat Nabi terdahulu dinasakh, dihapus, diganti dengan syariat Nabi Muhammad. Menurut beliau itu adalah inqidau muddatil ibadah, selesainya masa ibadah. Jadi dulu pada masa Nabi Musa, jadi disyariatkan demikian, ibadah pada masa itu ya begitu caranya. Sedangkan setelah diutusnya Nabi Muhammad sudah selesai masa ibadah dengan syariat itu dan ganti ibadah dengan syariat yang baru. Karena itu beliau menyebut nasakh itu adalah inqidau muddatil ibadah, selesainya masa ibadah. Kemudian di hadis ini juga ketika Nu'man bin Qawqal mengatakan walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah dengan yang disunahkan, itu Nabi tidak mengingatkan Nu'man supaya dia mengerjakan yang sunnah. Jadi Nabi tidak mengatakan ya yang sunnah juga kamu kerjakan, jangan hanya yang wajib saja. Itu menurut Ibnu Daqiqil Aid, mengapa Nabi kok tidak mengingatkan Nu'man mengerjakan yang sunnah? Gitu. Kata beliau, jadi wa inna ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanbihahu ala sunani wal fadaili. Nabi itu tidak mengingatkan Nu'man untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah dan keutamaan amal. Itu tujuannya adalah tashilan wa taisiran, untuk memudahkan liqurbi ahdi bil Islam, karena pada saat itu baru awal Islam. Li alla yakunal iktsaru man dzalika tanfiran lahu, supaya jangan sampai kalau Nabi itu mengingatkan amal-amal yang sunnah dan keutamaan yang banyak itu menyebabkan dia lari dari Islam gitu. Jadi wa alima innahu idza tamakkana fil islami wa syarahallahu sadrahu raghiba fi ma raghiba fihi ghairuhu. Dan Nabi mengetahui kalau Islamnya sudah mantap di dalam hatinya, Allah melapangkan dadanya, maka dia juga akan nanti senang melakukan yang sunnah dan keutamaan-keutamaan amal. Jadi Nabi kita membimbing, jadi membimbing umatnya, membimbing sahabatnya dengan memperhatikan jadi kondisi real objektif sahabatnya supaya tidak gampang lari
dari Islam. Makanya ketika Nu'man bin Qaukal mengatakan walam azid ala dzalika syai'an, Nabi tidak mengingatkan Nu'man untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah yang atau keutamaan amal supaya mudah bagi dia dan supaya jadi tidak lari dari Islam. Karena kalau berat maka orang akan lari dari Islam. Ini hadis kita ini kemudian oleh Ibnu Daqiqil Id diberi judul Al-Iqtisaru 'alal faraidi yudkhilul jannata. Jadi mencukupkan mengerjakan yang wajib-wajib saja itu sudah bisa memasukkan orang ke surga. Memasukkan amal soleh menjadi sebab masuknya surga itu adalah amal soleh yang diterima oleh Allah dan tidak diragukan lagi. Diterimanya amal soleh adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka memang orang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Tapi di hadis ini Nabi mengiyakan bahwa amal soleh itu menjadi sebab masuk surga, berarti dimaknai amal soleh yang diterima, dan diterima itu adalah rahmat dari Allah. Berarti masuk surga karena rahmat Allah itu pada amal menjadi sebab, yaitu amal itu diterima Allah dan diterima itu adalah rahmat Allah. Demikian hadis Nabi yang kita baca pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabil khusus manfaatnya itu adalah kita merasa keterhubungan kita dengan Nabi Muhammad itu semakin lebih kuat, lebih dekat dengan Nabi Muhammad, yang itu nanti bisa mendorong lahirnya dorongan dalam diri kita untuk menjadikan sosok beliau sebagai uswatun hasanah. Semoga diiringi hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran liman yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.